Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pasar monopoli akan menjelaskan tentang apa sih pasar monopoli itu. Sebelumnya, pasar itu apa sih? Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang membentuk berbagai struktur pasar. Salah satunya adalah pasar monopoli. Dalam struktur pasar ini, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga, jumlah produksi, karena persaingan yang sangat terbatas. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumen, tingkat persaingan pasar, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga pasar monopoli sering menjadi perhatian dalam kegiatan perekonomian. Definisi pasar monopoli itu sendiri adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai penawaran barang atau jasa sehingga tidak memiliki persaingan atau pesaing secara langsung. Implikasi dalam praktik, perusahaan memiliki kontrol besar terhadap harga dan output. Yang kedua, tidak menghadapi tekanan persaingan langsung. Yang ketiga, keputusan produksi sangat mempengaruhi harga pasar. Yang selanjutnya adalah tetap memiliki batasan dari permintaan konsumen. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari struktur pasar lainnya. Ciri-ciri ini menunjukkan adanya kekuasaan besar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mengendalikan pasar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hanya terdapat satu penjual dalam pasar. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Yang ketiga, hambatan masuk pasar sangat tinggi. Yang keempat, informasi pasar dikuasai oleh satu pihak atau satu perusahaan. Yang kelima, perusahaan bertindak sebagai penentu harga. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa sumber terjadinya monopoli. Nah, monopoli itu terjadi karena adanya hambatan masuk ke pasar seperti hak paten atau lisensi dari pemerintah, kemudian penguasaan sumber daya yang unik atau terbatas, terus skala ekonomi yang besar sehingga biaya produksi itu lebih efisien, dan kebijakan pemerintah yang memberikan hak monopoli. Kemudian slide berikutnya, kelebihan pasar monopoli. Pasar monopoli itu memiliki kelebihan diantaranya yang pertama itu memperoleh keuntungan di atas normal dan dalam jangka yang panjang. Terus memiliki kontrol terhadap harga dan jumlah produksi, jadi mereka yang mengontrol dan menentukan harga. Kemudian mendorong kegiatan riset dan pengembangan atau yang biasa disingkat dengan R&D. Efisiensi produksi melalui skala ekonomi besar. Terus mendukung stabilitas pada sektor tertentu, misalnya energi. Meskipun memiliki kelebihan tersebut, pasar monopoli juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, harganya cenderung lebih tinggi bagi konsumen. Kemudian pilihan barang atau jasa menjadi terbatas karena dikuasai oleh satu pasar. Terus produksi tidak efisien karena minim persaingan dan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar. Terus dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Ada beberapa dampak terhadap ekonomi, dampak pasar monopoli terhadap ekonomi. Yang pertama, dapat menyebabkan distorsi pasar dan menghambat persaingan. Terus dampak kedua, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Nah, dampak ketiga, dapat meningkatkan harga dan menurunkan kesejahteraan konsumen. Pada poin keempat, itu bisa membatasi inovasi karena minim tekanan kompetitif. Sedangkan di poin kelima, dalam kondisi tertentu dapat mendukung stabilitas sektor strategis. Monopoli dan hukum di Indonesia. Praktek monopoli diawasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak semua monopoli dilarang selama tidak merugikan masyarakat. Negara tetap bisa memberikan hak monopoli pada sektor tertentu. KPPU berperan mengawasi dan menindak pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menjaga persaingan tetap sehat dan adil. Kurva permintaan pada pasar monopoli hanya ada satu produsen, maka kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan produsen tersebut. Produsen memiliki kuasa untuk membentuk harga sekaligus kuantitas output. Oleh karena itu, kurva permintaan yang terbentuk pada pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri atas menuju kanan bawah. Maksimalisasi laba dan equilibrium pada pasar monopoli. Yang pertama, pada maksimalisasi laba di pasar monopoli, pada pasar monopoli laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Sedangkan equilibrium pasar monopoli setelah menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal atau Q1, maka produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli.
Pada saat itulah tercapai keseimbangan di pasar monopoli. Selanjutnya, studi kasus yang kita ambil itu dari PLN. Sebagai contoh, pasar monopoli listrik di Indonesia. PLN disebut monopoli karena menjadi penyedia utama distribusi listrik dan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan lain karena listrik tidak punya pengganti yang dekat. Selain itu, pesaing baru sulit masuk karena sektor listrik membutuhkan modal besar untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi. PLN juga memiliki kekuatan dalam penetapan tarif, tetapi tetap diukur bersama pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya pada kurva laba maksimal PLN. Pada kurva ini, perusahaan monopoli menentukan jumlah output saat MR sama dengan MC. Setelah output ditentukan, harga diambil dari kurva permintaan. Dalam monopoli, harga biasanya bisa lebih tinggi dari biaya rata-rata, sehingga perusahaan memperoleh laba maksimum. Namun, output yang dihasilkan cenderung lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Jadi, kurva ini menunjukkan bahwa perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dalam mengatur jumlah produksi dan harga pasar. Selanjutnya, pada studi kasus PT PLN Persero, pemerintah memberikan berbagai respon terhadap kondisi monopoli yang dimiliki PLN agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Respon pertama adalah menetapkan ceiling price atau batas maksimum tarif dasar listrik. Dengan adanya kebijakan ini, PLN tidak dapat menaikkan tarif listrik secara bebas karena penetapannya harus mengikuti ketentuan pemerintah. Respon kedua yaitu pemberian subsidi listrik kepada golongan 450 volt hingga 900 volt. Pada APBN tahun 2023, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar 73,24 triliun agar masyarakat tetap dapat menikmati layanan listrik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, pemerintah juga melanjutkan regulasi dan pengawasan melalui Kementerian ESDM serta audit oleh BPK. Langkah ini bertujuan memastikan kegiatan PLN tetap efisien, transparan, dan tidak menyalahgunakan kekuatan monopolinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak monopoli serta dead weight loss, yaitu kondisi ketika harga lebih tinggi dan jumlah output lebih rendah dibanding pasar persaingan sempurna, sehingga kesetaraan masyarakat berkurang. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa implikasi terhadap pengambilan keputusan bisnis. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional agar biaya produksi tetap terkendali. Hal ini penting karena tarif listrik telah diatur oleh pemerintah, sehingga ruang untuk menaikkan harga menjadi terbatas. Kedua, perusahaan perlu memprioritaskan investasi pada pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi agar pasokan listrik tetap andal serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ketiga, perusahaan perlu menjaga kualitas pelayanan dan keandalan pasokan listrik sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga meskipun tidak menghadapi persaingan secara langsung. Dan yang terakhir, setiap keputusan bisnis perlu memperhatikan regulasi dan kebijakan pemerintah agar tujuan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah pasar monopoli merupakan bentuk pasar dengan satu pelaku usaha yang menguasai harga dan output sehingga keputusan produksi sangat menentukan kondisi pasar. Meskipun dapat menciptakan efisiensi pada kondisi tertentu, pasar monopoli juga dapat menimbulkan harga yang lebih tinggi, pilihan yang terbatas, serta ketidakefisien dalam alokasi sumber daya. Pemahaman terhadap karakteristik dan dampak kekuatan pasar dapat mempengaruhi keseimbangan antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.